Oke teman-teman, kita ketemu lagi di kebun sempit ya. Ini di depan kita ada 4 sambungan mangga yang seperti kita sudah bahas sebelumnya. Yang ini sudah kita buka ya, 2. Kemudian yang 2 ini juga sudah hidup. Tapi bisa diperhatikan teman-teman ya, ada beberapa hal sepele tapi fatal. Hal sepele yang bisa menyebabkan gagal dalam proses pertumbuhan ya. Atau mungkin bisa jadi malah bisa menyebabkan gagal hidup. Padahal dulunya sepertinya akan hidup. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini kan ada 4 nih. Untuk progresnya itu sudah saya labkan waktu itu, proses nyambungnya. Ada di itu, dilihat linknya ya. Kalau yang belum nonton bisa ditonton nanti setelah video ini. Kalau yang sudah nonton kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut yuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel kita. Biar tidak ketinggalan video dari kita. Kemudian yang butuh alat-alat dari kita seperti alat-alat untuk grafting bisa langsung ke TikTok saya ya @sabtosutejo atau sabtokom ya. Kita langsung lanjut simak yuk. Ini hal sepele tapi penyebabnya gagal. Kenapa Mas kok pertumbuhannya beda? Nah ini bisa dilihat, ini bagus, yang ini bagus. Yang ini hidup tapi kok belum nongol tunas gede Mas. Nah itu ya. Jadi memang sengaja saya beginikan supaya untuk bahan buat teman-teman ya. Sebenarnya kalau bicara sayang ya sayang ya. Ini 2, tapi nggak masalah lah. Kita berbagi buat teman-teman ya. Supaya kalau kita memberikan informasi nggak ada bukti nanti dibilangnya kan bohong. Tapi kalau ada bukti begini kan ya beginilah apa adanya ya. Yuk kita lihat ya. Ini nggak gagal. Ini hidup lur. Jadi agak saya deketin dulu ya biar agak enak. Ini saya geser dulu biar lebih enak. Kita bahas dulu ini dua-duanya ya. Kita perdekat. Ini sebenarnya hidup lur. Ini hidup. Bahkan masih hijau ya. Mata tunasnya pun akan tumbuh. Bisa kita lihat ini bakal tumbuh mata tunasnya. Yang ini pun sama. Tapi kenapa kok dia nggak cepet tumbuh? Ini perhatikan ya. Ini ada tunas di bawah sambungan, tepat di bawah sambungan ini. Ini ada tunas ya. Jadi tunas yang berada di bawah sambungan ini harus kita remove, harus kita buang ya. Kalau bahasa kerennya ya kita remove lah. Atau kita potong atau kita cutting. Jadi di sini harus kita bersihkan karena ini penyebabnya walaupun dia kemarin kecil. Itulah kenapa ketika kemarin yang ini ya, yang satunya langsung saya buang. Kenapa? Kalau nggak dibuang efeknya ya seperti ini teman-teman ya. Ini efeknya. Ini harus kita bersihkan, kita buang. Boleh pakai tangan atau pakai pisau. Kalau masih kecil gini pakai tangan enak, nggak apa-apa. Ini harus kita buang. Walaupun dia kecil, ini cepat tumbuhnya besar. Ini cepat bener lur tumbuhnya, tunas-tunas seperti ini. Sekecil ini cepat bener, nanti seminggu 2 minggu tewas punya kita, percuma. Jadi walaupun dulunya sudah sukses, walaupun dulunya sudah hidup, masih tetap hijau, terus lama-lama tunasnya ngecil-ngecil kuntingan tewas, modar, dead ya. Jadi ini harus kita bersihkan. Sama seperti ini, penyebabnya hampir sama. Kalau dia tetap hijau tapi kok tunasnya susah tumbuh ya biasanya begini ya. Ada tunas-tunasnya yang mengganggu. Ini harus kita bersihkan nih. Tunas ini adalah tunas yang tumbuh setelah kita potong. Kenapa Mas kok bisa begitu? Ya iya, kita kan nyambung itu kan kita potong ya. Kita potong. Kalau dipotong secara otomatis tunas di bawahnya ini akan langsung tumbuh. Dan itu akan semakin membesar dan merusak ya. Mengalahkan sambungan kita yang baru. Terus ini masih bisa terselamatkan nggak? Ini masih bisa terselamatkan ya. Ini masih ada calon matanya masih kelihatan bakal gede, ini juga kelihatan. Padahal dulu kan nyambungnya bareng ya. 4 ini nyambungnya bareng, bisa ditengok progresnya itu kita live-kan waktu itu. Terus yang kedua, selain dari pemotongan ya pembuangan tunas tadi, kita bisa bersihkan
semua rumput dan gulma yang ada. Seperti ini nih, rumput-rumput ini kayaknya kecil tapi akarnya ini makan tempat, akarnya ini banyak menyerap nutrisi, Lur. Berbeda dengan rumput yang begini atau suket yang begini ini berbeda. Kalau yang kayak gini ini walaupun kelihatannya atasnya kecil, bawahnya akarnya kemana-mana, ini merusak ya. Jadi seperti ini nih harus kita bersihkan. Termasuk mungkin yang di pinggirnya ini ya, namanya ini polybag bekas ya, bisa ditengok proses pembuatan polybag dari banner bekas. Itu linknya sudah ada, bisa diklik ya. Kalau yang belum nonton cara buat polybagnya bisa dilihat. Kita lanjut ya. Ya terus berarti diapakan Mas? Nah ya kita rawat. Kita pastikan bahwa dia tanahnya ini tidak terlalu keras, Lur. Karena ini musimnya sudah mulai panas, jadi resikonya kalau nggak kita gemburkan, gemburkannya pakai apa? Pakai pisau aja. Pakai pisau nih enak, empuk, nanti tinggal setelah digembur-gemburkan tinggal kita siram. Penyiramannya berapa kali sehari, Mas? Penyiramannya mah ya yang penting kan intinya ini masih tetap basah, karena ini masih basah nggak perlu kita siram ya. Kalau sudah kering ya kita siram itu teman-teman ya, atau kita siram lagi yuk, kita siram lagi. Kenapa Mas kok disiram lagi, nggak bahaya tah? Nah begini bisa dilihat, ini polybag kan dibuat sendiri, ini udah banyak lubang-lubangnya, jadi secara otomatis ketika kebanyakan air pun dia akan keluar airnya, jadi tetap aman. Jadi itu teman-teman. Terus solusinya gimana Mas, alternatifnya supaya tidak tumbuh tunas ketika selesai nyambung? Alternatifnya gampang teman-teman ya. Untuk alternatifnya itu mudah, cuman beresiko juga, dan ini tidak terlalu saya sarankan untuk yang masih awal-awalan. Kalau yang sudah pro monggo, kalau yang awalan jangan ya. Kenapa? Kemarin saya jelaskan setiap nyambung itu kita harus sisakan di bawah masih ada tunas. Kan kemarin saya bilang gitu ya. Kenapa? Menyiasati kalau gagal sambung masih muncul tunas baru. Tapi kalau buat yang pro berarti langsung di sini di bawah. Jadi ini langsung bisa di bawah sini ya. Di bawah sini nggak apa-apa, potong. Langsung sambungnya di sini. Cuman resikonya kalau gagal ya tewas, selesai. Kalau begini, kan kalau gagal, yang sambungan ini tadi gagal, dia masih muncul tunas, tunasnya masih bisa disambung lagi, begitu. Jadi alternatifnya begitu, cuman alternatifnya pun beresiko. Jadi baiknya gimana Mas? Baiknya ya seperti yang saya katakan di lab, baiknya ya tetap di atas mata tunas, paling enggak masih ada 1 atau 2 calon mata tunas. Jadi kenapa ketika gagal, dia tetap bisa tumbuh. Yang penting kita harus rutin cek, mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali kita tengok apakah dia tumbuh tunas baru atau tidak. Kalau tumbuh tunas sementara ini masih hijau ya dibuang tunasnya kayak ini tadi. Jadi sementara itu ya teman-teman, sedikit informasi yang saya bagikan tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow dan di subscribe akun kita ya, channel Kebun Sempitnya, supaya nggak ketinggalan video-video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di lain video. See you.